Tasya Widya Putri dari kelas 12/4 absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan dalam geografi bab 1. Yang pertama yaitu ada pengertian wilayah. Pengertian wilayah sendiri yaitu wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu baik fisik maupun sosial yang membedakannya dari wilayah lain. Menurut para ahli, wilayah dapat didefinisikan sebagai kesatuan geografis yang memiliki batas dan sistem tertentu serta dapat dibedakan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Yang kedua yaitu ada klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi wilayah formal dan klasifikasi wilayah nodal atau klasifikasi wilayah fungsional. Nah, klasifikasi wilayah formal sendiri yaitu dilakukan berdasarkan administrasi pemerintahan atau kriteria fisik atau sosial yang homogen. Contohnya yaitu seperti Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan undang-undang dengan batas-batas yang jelas. Sedangkan wilayah fungsional atau nodal yaitu wilayah yang dikenal karena interaksi dan hubungan antar aktivitas di dalamnya, seperti kawasan metropolitan yang terhubung oleh transportasi, contohnya adalah seperti Jabodetabek. Lalu ada perwilayahan regionalisasi. Perwilayahan regionalisasi sendiri yaitu suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Ini bertujuan untuk membagi-bagi permukaan bumi ke dalam wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik atau fungsi yang sama. Lalu ada manfaat perwilayahan. Manfaat perwilayahan yang pertama ada manfaat sebagai merupakan alat penting dalam pembangunan yang meningkatkan aktivitas pembangunan dengan memprioritaskan wilayah yang potensial. Kemudian ada mempermudah koordinasi program. Mengkoordinasi berbagai program pembangunan di setiap daerah. Yang ketiga, ada menyediakan data yang akurat. Memberikan data akurat tentang keanekaragaman dan gejala di permukaan bumi. Yang keempat, ada mengurangi kesenjangan antara wilayah. Meratakan pembangunan di semua wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Lalu, ada tujuan dari perwilayahan. Tujuan dari perwilayahan yang pertama yaitu meratakan pembangunan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, memastikan semua daerah mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan. Yang kedua yaitu ada koordinasi program. Koordinasi program memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan di setiap daerah untuk menghindari ketimpangan kepentingan. Yang ketiga yaitu ada sosialisasi program. Mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat dan pengusaha sehingga semua pihak terlibat dalam proses pembangunan. Ada prinsip wilayah. Prinsip perwilayahan yang pertama yaitu ada penyamarataan wilayah. Mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang menonjol seperti iklim atau budaya. Yang kedua yaitu ada klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah menggolongkan
wilayah berdasarkan kriteria tertentu seperti administratif, ekonomi, atau sosial. Yang ketiga yaitu ada interaksi. Interaksi memahami hubungan antara berbagai fenomena dan karakteristik yang ada di dalam suatu wilayah. Yang keempat yaitu deskripsi. Deskripsi memberikan gambaran dan penjelasan mendetail tentang fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian ada teori perwilayahan. Yang pertama yaitu ada teori tempat sentral. Teori tempat sentral diajukan oleh Walter Christaller. Teori ini menjelaskan hubungan antara kota sebagai pusat pertumbuhan dan pemukiman di sekitarnya, di mana kota berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa bagi penduduk. Yang kedua, ada teori sektoral. Teori sektoral dikembangkan oleh August Loos. Teori ini menekankan distribusi barang dan jasa untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya transportasi. Mengembangkan wilayah sentral berdasarkan efisiensi. Yang ketiga yaitu ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan diperkenalkan oleh Francois Perroux. Teori ini berfokus pada pusat investasi dan sumber daya, menciptakan efek penyebaran ke wilayah sekitarnya. Kemudian ada pendekatan wilayah nasional. Pendekatan wilayah nasional dibagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan wilayah top down, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengkoordinasi seluruh wilayah. Yang kedua, ada pendekatan wilayah strategis. Pendekatan wilayah strategis mengembangkan wilayah tertentu sebagai motor penggerak pembangunan nasional seperti kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, ada pendekatan konektivitas nasional. Pendekatan ini menghubungkan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara. Contohnya yaitu pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kemudian ada pembangunan wilayah nasional. Pembangunan wilayah nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemerataan infrastruktur. Pemerataan infrastruktur membangun infrastruktur di wilayah tertinggal. Yang kedua ada penguatan kawasan strategis nasional atau KSN, yaitu fokus pada wilayah dengan nilai strategis seperti pemberantasan negara, kawasan industri, atau pariwisata. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh wilayah. Contoh pembangunan wilayah nasional yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai pusat baru pertumbuhan. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought to be. Selanjutnya yaitu ada pendekatan wilayah regional. Pendekatan wilayah regional yang pertama yaitu ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional mengembangkan wilayah berdasarkan fungsi atau perannya dalam ekonomi regional seperti pusat industri atau kawasan pertanian. Yang kedua yaitu ada pendekatan pola ruang. Pendekatan pola ruang mengelola tata ruang untuk mengintegrasikan wilayah regional seperti perencanaan koridor ekonomi. Yang ketiga yaitu ada pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah hinterland memperkuat wilayah penyangga yang mendukung pusat kegiatan ekonomi. Kemudian ada pengembangan wilayah regional. Yang pertama yaitu ada interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah melalui konektivitas jalan dan transportasi regional. Yang kedua yaitu ada pengembangan kawasan ekonomi. Pengembangan kawasan ekonomi
mengembangkan wilayah dengan potensi ekonomi unggulan seperti kawasan industri regional. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan bersama melakukan mitigasi bencana atau konservasi lingkungan yang mencakup beberapa wilayah. Nah, contoh dari pengembangan wilayah regional yaitu seperti pengembangan koridor ekonomi Sulawesi. Kemudian ada pendekatan wilayah lokal. Pendekatan wilayah lokal yang pertama yaitu ada pendekatan partisipatif atau bottom up, yaitu masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua yaitu ada pendekatan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini mengembangkan sektor-sektor unggulan yang ada di wilayah seperti pertanian, pariwisata, atau kerajinan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan spasial. Pendekatan ini mengolah tata ruang lokal untuk mendukung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan pasar atau fasilitas umum. Yang kemudian yaitu ada pengembangan wilayah lokal. Pengembangan wilayah lokal yang pertama yaitu ada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal mendukung UMKM, koperasi, dan produk lokal. Yang kedua yaitu ada peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi lokal. Yang ketiga yaitu ada pelestarian budaya dan lingkungan. Pelestarian budaya dan lingkungan mengintegrasikan nilai budaya dan kelestarian dalam pembangunan wilayah. Contohnya yaitu pengembangan desa wisata seperti Desa Candirejo di Borobudur. Kemudian ada elemen-elemen pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, potensi tambang, hutan, dan pertanian. Sumber daya alam yang melimpah dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah wilayah. Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia. Modal utama pembangunan, manusia memiliki peran sebagai pemangku kepentingan dan penggerak dalam proses pembangunan. Tingkat kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kesuksesan pengembangan wilayah. Yang ketiga yaitu ada teknologi. Alat bantu proses pembangunan. Teknologi dapat membantu memperlancar proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi serta mengurangi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Kemudian ada permasalahan pengembangan wilayah. Permasalahan pengembangan wilayah yang pertama yaitu ada ketidakmerataan sumber daya dan akses antar wilayah. Beberapa wilayah masih mengalami ketidakmerataan dalam akses sumber daya dan fasilitas yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua yaitu ada ketidakseimbangan pembangunan. Terdapat wilayah yang tertinggal dan terpencil serta krisis lingkungan dan sumber daya alam yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada pencemaran lingkungan. Pembangunan yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran air dan udara serta rusaknya ekosistem alami dan habitat satwa liar. Yang keempat yaitu ada kepadatan penduduk. Pertumbuhan populasi yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan tekanan pada sumber daya. Itu dia penjelasan wilayah dan perwilayahan dalam geografi bab 1. Sekian dari saya, terima kasih.